Selamat malam LKTP. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera. Sembari kamu buka kamera, aku tutup kamera sebentar ya. Ya, boleh, boleh. Buka masker terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Tiada pertolongan, tiada daya, tiada pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu, selamat malam. Salam sehat, salam waras, salam satu Tuhan. Betul? Oh ya, justru itu yang benar di dalam Efesus 4:8, Efesus 4:5. Ya. Ya. Oke. Satu Tuhan. Jadi yang cocok mengucapkan itu saya. Salam satu Tuhan. Ini dia. Salam satu Tuhan, guys. Efesus 4:5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi yang cocok mengucapkan itu kita, guys. Salam satu Tuhan. Buka mikrofonnya, guys. Guys, buka mikrofonnya. Baru-baru Oke, itu sudah setuju ya. Salam satu Tuhan. Berarti sudah satu langkah, teman-teman. Satu langkah. Satu langkah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu dikatakan satu Tuhan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu Tuhan. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad Allah itu esa. Esa artinya satu tunggal. Oke. Satu Tuhan ada nggak? Satu Tuhan ada nggak? Tertulis satu Tuhan. Ya, nggak ada, udah nggak ada, ya nggak ada, nggak ada. Itu ada ya. Coba mengucapkan itu kita. Salam satu Tuhan. Oh itu. Baik. Kalau begitu saya bertanya, bagaimana di Matius 28 itu, saudariku? Ayat 19, Yosua Hamasya keluar dari kubur dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Kemudian dia berkata, pergilah ke seluruh bangsa, ke segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kok jadi 3 tuh? Silakan itu dijelaskan. Kalau memang cuma 1 ya baptislah dalam nama Bapa aja. Kenapa harus ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Silakan itu dijelaskan. Oke. Tolong mute. Matius 28 ayat 19. Ayat 18 ya, dari ayat 18. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Matius 28 ayat 18 ini, ketika Yosua Hamasya berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku.
kalau kita mengartikannya secara harfiah, ada yang memberikan dan ada yang menerima, kan gitu. Nah, kalau segala otoritas itu sudah diberikan kepadanya, padahal kan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi kan hanya Sang Pencipta. Ya. Nah, kalau kita memaknainya secara harfiah, di sini yang memberikan segala otoritas itu Sang Pencipta dan diberikan kepada Tuhan Yesus Mesias. Lalu otoritas itu semua kan sudah diambil Tuhan Yesus Mesias nih. Yang memberikannya pensiun, nggak punya apa-apa lagi, ya, nggak punya otoritas lagi karena sudah diberikan semua kepada Tuhan Yesus Mesias. Tapi saudara-saudaraku, bukan begitu maksudnya. Itu dulu. Ya, gimana maksudnya itu? Iya, karena kan nggak mungkin ada yang memberi dan menerima, terus ada yang pensiun, terus ada yang menjabat yang baru. No, nggak begitu untuk mengerti firman Tuhan ini. Karena Sang Pencipta itu nggak akan pernah pensiun. Paham? Oke, berarti siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Yosua mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tadi saya sudah sampaikan, itu nggak bisa dimaknai ada yang memberi dan menerima. Lalu? Karena apa? Kan nggak mungkin Tuhan itu pensiun, ya. Tapi ini maksudnya di mana Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Elohim itu sendiri pernah datang ke dunia, ya, dia datang ke dunia selama 33 tahun merendahkan dirinya, yaitu di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ingat ya, saya akan tetap menjawab ayat firman Tuhan ini berdasarkan ayat firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menjawab dirinya sendiri, gak boleh kita tafsir, ya. Jadi di sini artinya, kan Elohim itu pernah datang ke dunia nih, Filipi 2 ayat 8 sampai entar dulu ya, ini handphone saya satu lagi. Tapi bukan itu pertanyaan saya itu. Lah, pertanyaan saya kan, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi Anda mengatakan Anda satu Tuhan. Ini nggak jadi ditanya lagi nih, ayat 18. Nggak apa-apa, itu udah tahu, pasti akan muter-muter. Yang saya tanya, Bapak Mulai framing ini. saya tanya, Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu maksudnya apa? 3 Tuhan itu. Kalau memang Yeshua HaMashiach itu Esa, sesuai dengan temanya itu, harusnya dia pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Elohim itu sendiri. Udah, Elohim yang Esa, jangan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti ada 3 otoritas, seperti di dalam 2 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tolong dijelaskan itu. Jadi tolong, tema Anda ini kan Esa itu salah sebenarnya, karena ada di dalam Bible itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan. Udah bisa aku bicara ini, nggak dipotong-potong lagi. Iya, saya mute ya. Tapi biar nggak nanggung ya, Matius 28 ayat 18 itu maknanya tidak secara harfiah, tapi makna alegoris, di mana memang Elohim itu pernah datang ke dunia, merendahkan dirinya dia datang dalam rupa seorang hamba, sehingga di sini Tuhan Yesus HaMashiach menyatakan dia akan kembali kepada wujudnya, eksistensinya yang adalah berkuasa atas segala sesuatu. Itu maksudnya ya, Matius 28 ayat 18. Jadi tidak ada di situ menerima dan memberi sehingga ada yang pensiun dan ada yang menjabat yang baru, enggak seperti itu ya. Nah, di ayat 19 ini, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu tidak menjelaskan ada tiga Tuhan. Nah, kalau menurutmu itu ada 3 Tuhan di situ, ya silakan saja. Itu kan menurut pemahamanmu. Nah, di sini kita harus paham. Saya tanyakan itu karena saya nggak paham kan. Jadi saya tanya, karena data itu jelas. Pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra atau Anak, dan Roh Kudus. Berarti ada tiga yang disebut ini, 3 entitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan Yeshua HaMashiach sendiri mengatakan dalam Yohanes 5-nya bahwa dia mengatakan bahwa Anak tidak lebih besar dari Bapa.
Demikian juga hamba tidak lebih tinggi dari Tuhan. Silakan itu. Berarti anak dan Bapa ini beda. Karena dalam Yohanes 5 ayat 26, Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Berarti ada dua. Nah, kalau di data 28 ada tiga lagi. Di Markus 12 ayat 29 ada satu. Jadi mana Ini yang sebenarnya bertanya dia itu? mau menjelaskan atau bertanya sih? Kita mau Ya menjelaskan silakan. dia Ya tolong jelaskan yang jelas Tuhannya itu tuh yang mana? Yang satu apa tiga? Atau dua? Silakan. Soalnya data itu beda-beda itu. lebih banyak dia bicara loh daripada saya. Ya, silakan. Oke, baik. Saya diam ya. Silakan itu. Kita ini bertanya. Tapi ketika kita jelasin udah panik duluan, potong-potong. Oke, saya diam ya. Silakan. Kan di sini perintah Tuhan Yesus Hamasiah membaptis ke dalam nama Bapa. Nah, nama Bapa siapa? Ntar kita lihat dulu. Ya. Berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjawab dirinya sendiri. Jangan kita tafsir. Kan perintah Tuhan Yesus Hamasiah baptis ke dalam nama Bapa. Nah, nama Bapa siapa? Ya. Ini dia firman Tuhan ya. Oke. Saya tunjukkan aja lah di layar ya. Saya spill ya. Namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat dan Engkaulah penjunan kami dan kami semua adalah karya tanganmu. Jadi siapa nama Bapa? Yahweh. Ya. Kemudian ke dalam nama putra. Nah, siapa nama putra? Nah, kita cari. Matius 1 ayat 21. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nama putra di sini Yeshua. Begitu pula di Yudas 1 1 Yohanes 1 sorry. 1 Yohanes 1 ayat 5 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Dan kita tahu bahwa putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam nama putranya Yeshua Hamasiah. Dia adalah putra Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Nah, di situ ya nama putra Yeshua Hamasiah. Kemudian Roh Kudus ya. Nah, di sini Yohanes 14 ayat 16 ya. Ayat 20 ini. Ada yang mengutus Roh Kudus dalam namaku. Ini 26 kayaknya. Nah ini. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah katakan kepadamu. Sehingga di situ saudaraku, baptislah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nanti di nama Bapa Yahweh, Putra Yesus Hamasiah, Roh Kudus tetap Yesus Hamasiah. Sehingga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu nama, Yahweh Yeshua Hamasiah. Begitu, Bang. Oke, berarti Bapak Yosua mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa dia nggak bilang aja pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku? Selesai sebenarnya. Kenapa dia harus bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Berarti tiga entitas ini memiliki peran yang berbeda-beda. Karena tadi sudah saya sampaikan dalam Yohanes 5:26, di situ Yosua mengatakan Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Berarti berbeda nih dua nih. Kenapa demikian? Karena dia sendiri Yosua mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa itu yang mengutus aku. Ya.
Dialah yang bersaksi tentang aku. Suara Bapa itu tidak bisa kamu dengar, teman-teman. Dan rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Ya, dan dia menegaskan juga dalam Yohanes 13:16. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Bapa, anak tidak lebih besar dari Bapa. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Allah udah Juga menjelaskan ya. utusan tidak lebih tinggi Bertanya dari lagi yang nih. mengutus. Tolong jelaskan yang lebih ini itu, jadi kita paham. Kalau saya jadi Yosua, mendingan Alktp, jangan kamu yang ngatur Tuhan. Jangan kamu yang ngatur Tuhan Yesus Hamasiah. Tuhan Yesus Hamasiah perintahkan seperti itu. Karena apa? Karena seluruh pekerjaannya itu, ya, dari zaman penciptaan Adam, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua harus, ya, diikuti, ya, dimuliakan namanya, yang dimana dia adalah sebagai Bapa sang pencipta, dia adalah sebagai Putra yang penebus, dia adalah sebagai Roh Kudus yang menyertai umatnya. Jadi itu adalah perintah Tuhan. Jangan kamu yang ngatur Tuhan Yesus Masiah. Ya ampun, sungguh kasihan kamu ini. Ini apa? Oke, baik. Oke, itu. Dong. Siap. Berarti begini ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merujuk kepada satu orang ya. Bukan orang. Itu Iya, kepada satu ya. Esa. Di Satu entitas. dalam ayat 4 Sema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Efesus 4:5 tadi satu Tuhan, makanya itu satu nama. Lah kan Yahweh itulah Yesua, Yesus adalah Yahweh. Tapi kan dia Oke, juga baik. memerintahkan seperti ini, kita harus Putra ikuti. dan Roh Kudus ini satu hakikat. Nggak ada dalam kitab suci tertulis hakikat. Oke, Anda tahu makna dari hakikat? Apa itu hakikat? Definisinya? Nah, apa itu? Hakikat itu kan keadaan yang sebenar-benarnya. Itu dan saya adalah hakikatnya sebagai manusia, betul? Memiliki daging dan darah dan tulang. Ya, kalau Tuhan hakikatnya pencipta, kita hakikatnya ciptaan, berbeda. Jadi kalau ada Tuhan yang menjadi manusia, berarti sudah gimana tuh? Beda hakikatnya tuh. Berarti bukan satu hakikat ya. Bapak Putra Kamu terus. ngerti nggak sih arti hakikat itu pada dasarnya sesungguhnya? Iya. Iya. Yang sebenar-benarnya. Kenyataan yang Kalau dia manusia, sebenarnya. ya hakikatnya manusia, ciptaan yang dilahirkan. Kalau Ya, itu Tuhan kamu. hakikatnya dia ciptaan. Hah? Tuhan hakikatnya ciptaan? Iya, pencipta maksudnya pencipta. Kalau manusia ciptaan. Betul? Iya, terus? Nah, apakah di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah manusia atau Tuhan? Hakikatnya apa yang lahir itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Hakikatnya yang lahir ini manusia atau Tuhan? Nah, di situ katanya tadi siapa? Hah? Di situ Tuhan apa manusia? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini kalau dalam bahasa Yunani-nya Mesias, betul? Nah, yang artinya yang diurapi. Koma Tuhan, koma di kota Daud. Kalau menurut saya, akal sehat saya, di situ dia mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru masuk akal. Kalau menurut itu yang lahir itu siapa itu? Di Lukas 2 ayat 11. Oke, jadi gini ya. Hakikatnya apa? Silakan. Karena memang kamu itu adalah manusia-manusia yang tidak taat sama firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan di Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu dan tidak seharusnya mengurangi demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu. Kemudian juga di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, atau ya seperti itu intinya ya, di mana bahwa siapapun yang menambah dan mengurangi nubuatan dalam kitab suci ini, maka Elohim akan
memberikan kepadanya malapetaka dan bencana-bencana dan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Nah, saudaraku ALKTP, saran saya, mending kamu bertobat, jangan menambah dan mengurangi firman Elohim, supaya engkau tidak kena malapetaka dan namamu tidak dihapus dari kitab kehidupan. Karena apa? Tadi kamu sudah menambah dan mengurangi. Semua berdasarkan menurutku di sini manusia. Padahal firman Tuhan berkata, Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Hamasia Tuhan di kota Daud. Di situ dikatakan Tuhan, tapi menurutku manusia. Berarti saudaraku bertobatlah KTP. Karena apa? Hamasia? Firman Aduh, Tuhan Anda yang menambah loh. amin. Anda yang menambah itu. Dengerin, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus. Kristus artinya yang diurapi, betul apa enggak? Oke, bisa tunjukkan dalilnya? Oh, apa arti Kristus kalau gitu? Oh, saya salah. Oke, sekarang itu artinya Kristus apa, Mesias? Oke, karena saya itu menggunakan terjemahan ayat ketiga dan kembali ke Ibrani, di situ kan Hamasiah, Artinya? Sang Mesias. Iya, Mesias artinya apa? Sang Mesias itu untuk menyelamatkan umat manusia. Di mana datanya tuh? Mesias artinya untuk diselamatkan manusia. Gimana tuh? Setahu saya Mesias artinya manusia yang diurapi atau yang diurapi. Manusia yang diurapi. Ya, nanti saya tunjukkan datanya ya. Yosua sendiri yang mengatakan bahwa dia diurapi. Boleh? Oke? Ya silakan. Baik, oke, silakan. Anda duluan. Tunjukkan di mana datanya Mesias artinya yang menyelamatkan. Silakan. Ya kan di situ Hamasiah kan? Ya, apa artinya Mesias? Oke, apa arti Mesias? Silakan. Yesaya 43:11. Bentar. Habis ini saya tunjukkan ya, Yosua mengatakan bahwa aku telah dia diurapi ya. Ya nggak apa-apa sih, silakan saudaraku, saya pasti percaya dengan firman Tuhan semuanya. Iya. Kalau kamu Yosua sendiri pernah Yosua sendiri pernah berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berarti harusnya Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yaitu Yosua Hamasiah. Itu baru betul. Silakan. Anoki Yahweh wa en mi baldai Mosia. Ya. Jadi Yahweh berfirman, akulah Yahweh. Kata arti Mesias itu apa? Anoki Yahweh wa en mi baldai Mosia, yaitu penyelamat. Berarti Jadi bukan kan, yang diurapi. Oke. Bisa tolong ya, baca saya nggak apa-apa Lukas 4 juga. ayat 18? Baik, saya tunjukkan datanya di mana Yosua mengatakan bahwa dia diurapi. Silakan. Lukas 4 18 silakan. Nanti ada nubuatnya itu di Yesaya 61 ayat 1. Menubuatkan tentang Yosua bahwa dia akan datang sebagai pembawa berita gembira, ya sama kayak Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad juga di surat Sabah dia datang untuk membawa berita gembira. Kamu kalau mirroring ke agamamu nanti saya tanya alamin, Kamu mirroring nih ke agamamu nih. Ya, sebentar dulu. Ini baca dulu Lukas 4:18, silakan. Loh, kamu bilang nabimu pembawa kabar baik. Kabar baik apa? Baca dulu Mesiasnya, baru kita mirroring ya. Gampang aja itu. Lukas 4 ayat 18. Tuhan. Berani enggak? Dimulai dah ini, enggak mau. Lukas 4:18. Ya, Lukas 4:18 silakan dibacakan. Kan nggak ngerti dia, asal ngomong aja ini sih. Iya. Ini kan data Lukas 4 ayat 18. Itu firman Tuhan katanya. Silakan dibacakan itu. Ayat 18 sampai 19 ya. Karena itu nggak mengakui bahwa Yosua itu diurapi. Silakan. Bacakan itu, ditampilkan. Ya sebentar dulu. Sabar. Ya. Kalau kamu tadi kan ditanya tadi itu nggak mau ini. Jangan gampang itu. Ini dulu lah, satu-satu kan. Antri.
Kalau orang antri di ATM itu yang baru datang sabar dong, yang duluan dong. Mana nyerobos-nyerosot. Coba itu antri di ATM. Itu baru datang terus usir yang lain. Wah, habis itu. Terus duluan dulu yang pertama tadi baru gitu. Silakan itu. Lukas 4:18, silakan ditampilkan. Kenapa lama itu? Sabarlah. Tes dulu. Oke ya, Lukas 4 ayat 18. Roh Yahweh ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk Oke, stop. menginjil kepada orang-orang miskin. Siapa Oke. yang diurapi itu? Ya, ini adalah pengenapan nubuatan di, bentar dulu, kita lihat dulu nubuatannya. Ya. Lukas 4, enggak, baca dulu ayat 17-nya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ya. Itu penggenapan nubuatan Yesaya 61 ayat 2 Iya. ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Oke, silakan. Siapa yang diurapi itu? Roh Tuhan ada padaku, kata Yesua. Roh Yahweh ada padaku. Elohim telah mengurapi aku. Pertanyaan saya, siapakah yang mengurapi Yesua Hamasyah? Oke. Roh Yahweh ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Siapa yang diurapi? Yesua Hamasyah. Tadi Anda bilang Yesua tidak diurapi. Saya tidak bilang seperti itu. Tadi Mesias Kristus artinya apa? Saya bilang Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan. Anda bilang Di mana? Di mana manusia? Di mana? Mana kan kamu bilang manusia yang diurapi? Oke, Di mana? baik. Di mana manusia yang diurapi? Di Oh, mana? baik. Di Saya mana? jawab. Di ayat 17 Di mana saya baca. dalilnya? Di mana dalilnya? Ya ini Lukas 4 ini loh. Ya di mana dalilnya manusia yang diurapi? Di Ya, mana ini. ada perkataan? Lukas Mana? 4:7. Ya sabar saya jawab. Lukas 4:17 kepadanya. Berarti Yosua lagi ada jadi manusia, betul? Loh, Dia kan masuk ke dalam sinagoge. Yosua Lukas 2:11 dia tetap dikatakan dia masuk Tuhan. ke sinagoge. Yosua diberikan kitab, betul? Loh. Kenapa Anda menyangkal Yosua Masia itu manusia? di mana dikatakan di Lukas 2:11 yang lahir itu manusia? Kan tidak ada. Ya, Mesias artinya apa? Kristus. Loh, Kan sudah tahu di yang mana diurapi. dikatakan Yesua Hamasyah di situ manusia? Kok nggak Di gitu? kana, mohon maaf di kana, tolong jujur. Di sini Yosua ini jadi manusia. Makanya waktu kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Tidak mungkin itu roh yang dikasih. Tentu itu manusia. Yosua masuk ke dalam sinagoge sebagai manusia. Kemudian dia dikasihkan kitab Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nats. Enggak, sebenarnya kamu mau bertanya atau tulis sabar. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Masa kamu dapat? nah, tuh valid kamu tuh. Nah. Itu kan bahasa Udah aku bilang Indonesia tadi kamu bertobat, nanti kena kamu malah petaka. Ini udah teguran itu. ini pegang mic aja kok teguran. Ya itu teguran kecil supaya kamu bertobat supaya nggak terjadi lebih buruk padamu. Bukan justru saya tuh sayang sama itu. Saya ingin itu juga selamat. Aduh, justru kamu lah yang bertobat. Kamu suka Sabar itu. orang Kenapa di sini itu bukan tidak Elohim. mengakui bahwa Yosua manusia? Coba. Apakah di sini data ini itu mengakui bahwa dia manusia? Tidak, karena firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 16 dan 15, Wahyu 19 ayat 16, kemudian juga 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29, dia adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kolose 1 ayat 15 sampai 20, dia adalah sang pencipta segala sesuatu, dan dia yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Dia adalah sang sumber segala sesuatu. Nah, Oke. sejak kapan Baik. sang pencipta itu manusia? Makanya saya sangat percaya ketika dia Oke, datang baik. rupa seperti kita manusia, ya rupa seperti kita manusia, dia bukan manusia, dia tetap Tuhan walaupun dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Gitu loh. Berarti dia datang ke dunia sebagai
Sebagai apa tadi? Oke, saya jawab berdasarkan dalil. Sebagai apa? Di Matius 26 ayat 28 untuk menghapus dosa manusia. Iya, Yosua itu datang ke dunia sebagai apa itu? Apakah sebagai apa, silakan? Sebagai sang juru selamat. Iya, apakah juru selamat itu manusia atau bukan? Yesaya 43 ayat 11, sang juru selamat itu hanya Yahweh sang pencipta. Bukan itu pertanyaan saya. Sewaktu Yosua manusia datang ke dunia, dia itu sebagai apa itu? Karena haleluya. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Tidak mungkin yang baca ini roh. Itu kan manusia, betul? Inilah sial KTP itu. Sebentar dulu itu. Yang dikasih kitab Yesaya itu manusia atau bukan? KTP sudah selesai, kamu tamat. Yesaya 43 ayat 11. Yahweh berfirman, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, makanya ini digenapi di Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, Hamasya, Tuhan di kota Daud. Oke, tadi Lukas 4:18 kan itu yang baca. Roh Tuhan ada padaku oleh roh Yahweh ada padaku. Ya, siapa yang mengurapi dia? Baik, saya jawab berdasarkan dalil ya. Daniel 9 ayat 24. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapus kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang mengurapi itu siapa? Yang mengurapi itu adalah yang maha kudus, ya. Yang mengurapi yang maha kudus. Sorry. Dan untuk mengurapi yang maha kudus, yang diurapikan yang maha kudus, betul nggak? Ya. Yang mengurapi sudah pasti adalah roh keilahian sendiri, dia sendiri. Wow, haleluya. Oh, berarti dia mengurapi dirinya sendiri. Siapa lagi yang mengurapi yang maha kudus kalau bukan sang pencipta itu sendiri? Oh, yang maha kudus kan sang pencipta. Roh Yahweh mengurapi dirinya sendiri ya? Ya, ketika dia datang berkenosis. Karena yang maha kudus siapa, saudaraku? Kan hanya sang pencipta. Di sini redaksinya untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, sementara yang maha kudus itu hanya sang pencipta. Makanya dialah segalanya. Itulah kenapa di Kolose 1 ayat 20 ya, nih. Kolose 1 ayat 20. Dan melalui dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya. Melalui dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada dalam surga. Sehingga Yeshua masih adalah Yahweh itu sendiri, maha segalanya. Dialah pengantara, dia juga adalah yang mengutus. Dia adalah Tuhan, dia juga adalah sang pencipta, dia adalah gembala yang baik, dia adalah putra Elohim, tetapi Elohim itu sendiri, dialah segalanya. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Simple kok ya, karena apa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia, dia maha segalanya. Apa yang tidak mungkin bagi dia? Oke, sudah jelas ya, saudaraku? Nah, oke, saya mau tanya. Tadi kamu bilang nabimu membawa kabar baik. Kabar baik apa? Buka mikrofonnya, buka mikrofon. Karena kalau Tuhan Yesus Masiah kan dia itu membawa kabar baik. Kabar baiknya apa? Dosa manusia telah dihapuskan melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib sehingga kita dilayakkan masuk surga. Itulah kabar baiknya. Di mana datanya kalau dosanya darahnya mengampuni dosa? Matai jangan menambah-nambah itu ayat 28. Di mana saya menambah-nambah? Di mana darah Yosua Masiah untuk menebus dosa? Di mana nubuatannya di perjanjian lama? Silakan. Menghapus dosa. Ya, di mana nubuatannya? Silakan nubuatannya, saya minta nubuatannya.
Nggak, saya tunjukkan dulu kan datanya di sini, sebab Ya. ini darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Jadi darah Yesus Hamasiah telah menghapus dosa sehingga Di kita mana layak masuk nubuatannya? surga. Bahwa itu Sekarang darah pertanyaan Yesus saya, Hamasiah. salah dari tadi kamu aja ngegas apa kamu ini ya? Pertanyaan saya, ya kan? Tuhan Yesus Hamasiah itu kan membawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Keselamatan yang telah diberikan kepada umat manusia melalui penghapusan dosa, ya, dengan darahnya sendiri sehingga kita layak masuk surga. Dan buktinya dia telah membangkitkan umatnya dan dibawa ke surga, yaitu Matius 27 ayat 50 sampai 53 dan Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah kabar baiknya. Kalau Sang Pencipta itu telah menghapus dosa kita dengan darahnya. Sekarang mau nggak kita datang kepadanya, percaya kepadanya, taat kepadanya supaya kamu selamat. Nah, pertanyaan saya, nabimu membawa kabar baik apa? Silakan jawab. Tadi kamu Jangan dimiliki. membahas itu. Ya, silakan. Giliran saya sekarang Pertanyaan bertanya. saya tadi ya, selesai ini saya jawab. Oke, baik. Udah jawab dulu, jawab dulu. Nubuatannya Jangan katanya itu kemana-mana. mau dijawab. Jangan kemana-mana, silakan. Nubuatannya Jawab. mana? Jawab, Nubuatan jawab. untuk menghapus dosa. Jawab. Nubuatan untuk menghapus dosa dengan darah Yosua itu mana? Oke lah. Ya, silakan. Jangan takut dong kalau agamanya benar. Takut, cuman kamu nggak mau ditanya. Loh, ya Jangan saya, setelah ini selesai, oke, silakan tanya, boleh. Zakaria 9 ayat 11. Zakaria berapa? 9 ayat 11. Zakaria 9, teman-teman. Di mana darah manusia dihapus? Bukan di situ. Bukan darah manusia. Memang darah manusia nggak bisa menghapus dosa, hanya darah Terus Tuhan. darah siapa? Darah Tuhan. Kalau darah Dari manusia mana nggak itu bisa lah. berasal? Bukan dari daging. Gini doh, darah manusia nggak bisa menghapus dosa. Iya. Kalau darah manusia bisa menghapus dosa, Tuhan nggak akan datang, gitu loh. Oke, bukankah darah itu berasal dari tubuh manusia? Darah itu bukan hanya dari tubuh manusia, Dari mana darahnya Yosua kalau gitu? Silakan. ya dari tubuh dirinya Yosua sendiri. lagi. Ya, Dari mana? ketika dia datang berkenosis, datang ke dunia, Sebagai nah, sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat, bukan manusia. darah manusia nggak bisa menghapus dosa, udah dibilang juga. Oh, bagaimana darah itu bisa keluar? Bukan dari tubuh manusia. Pertanyaan saya, di mana darah itu keluar? Sumbernya dari mana? Kalau Zakaria 9 ayat 11, di sini oleh darah perjanjian akan menebus kita ya dari lubang yang tidak berair. Nah, lubang yang tidak berair itu adalah kuburan. Makanya darah Yesus Hamasiah itu menyelamatkan kita, menghapus dosa kita sehingga kita diselamatkan dari alam maut, yaitu alam kematian ya. Itulah nubuatannya dan digenapi di Matius 26 ayat 28. Sekarang pertanyaan saya, nabimu membawa kabar baik apa? Ini kan kamu membahas nabimu tadi, giliran ditanya takut. Silakan buka mikrofonnya. Ini ngegas dia tuh karena apa? Takut ditanya ini kamu jawab. lah itu, ya Allah. Iya. Silakan. Iya, berarti darah itu Silakan, keluar nabimu sendiri ya. membawa kabar baik apa? Bukan dari manusia ya, darah itu ya. Nabimu, iya dari Darah itu Tuhan. bukan keluar dari tubuh ya. Dari Tuhan. Sekarang Oh, bukan dari nabimu tubuh manusia membawa ya? kabar baik apa? Nabi Oh, membawa iya, kabar iya. baik apa? Ya, baca surat Saba. Ayat 28. Ya kamu lah yang baca. Iya kan itu tanya, saya kasih tahu datanya. Apa itu? Surat Saba ayat ke-34, surat ke-34, surat Saba ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk kepada seluruh umat manusia Ayat 38. sebagai pembawa berita gembira. Hah? Ayat berapa tadi? Surat Saba ayat 3 ayat 28. Surat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan. Ayat berapa sih? Ayat Tetapi 38 kebanyakan atau ayat manusia 34? tidak mengetahuinya. Kenapa? Dan setiap kami mengutus seorang memberi peringatan kepada suatu Nah. negeri, orang-orang yang hidup mewah. Surat Sabah Iya, ini kan surat Sabah yang saya baca. ayat ke-28 itu. Oh, 28 tadi 34. Cuman ya kamu 38 ini. itu suratnya urutan 34. Loh, yang benar yang mana? Al-Fatihah 28. pertama, Al-Baqarah kedua. Ya, Kayak gitu loh. kamu ini gak jelas kamu. Yang mana? 34, 28 atau 28 ayat Nah. 28. Oh ya. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang saya tanya pembawa berita gembira apa? Yang membawa berita gembira siapa Yosua tadi? Coba kamu baca Lukas Kenapa 4:18. kamu suka sama-samakan ke Tuhan kita nih? Bukan samakan, itu sama statusnya sebagai utusan. Lukas Nah, udah mulai. Loh. Maksudnya biar kamu paham itu. Nabimu membawa kabar Lihat. gembira apa? Yang saya Sabar, tanya. sabar. Ya, oke, saya baca ya, sabar. Ih. Sekian dong. Tadi Lukas 4, teman-teman, dia dengar sendiri ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku dan aku menyampaikan kabar baik. Gembira apa? Astagfirullahaladzim. Bahwa dia sebagai rahmat, kabar gembira untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada baginda Nabi Muhammad yang mentuhankan Tuhan yang esa. Di dalam surat Ali Imran, coba baca surat Ali Imran ayat 84. Silakan. Kabar gembira apa? Surat Ali Imran ayat 84. Baca aja, baca. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk itu supaya kita menyembah Tuhan yang benar. Di dalam surat Ali Imran ayat 84, ya, baca Imran, baca itu biar dapat edukasi. Silakan. Ayat berapa itu tadi? Ali Imran? Ayat 84. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas. Baca terjemahannya aja, terjemahannya. Ayat berapa itu tadi? 84. Ya. Bacain dong. Tolong dibacain dong itu. Kan saya kan ini. Ya kamu aja yang baca lah. Oh, enggak ada ya. Ya silakan ya, tolonglah. Itu kan lengkap di situ, ada laptop, ada segala macam, komplit. Silakan itu. Coba dulu itu. Silakan itu. Katakanlah dalam kurung Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Itu berita gembira. Oh, Supaya berita. kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Kenapa saya mualaf? Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Bentar dulu. Tuhannya para nabi, Tuhan yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, bahkan Isa. Dan Nabi yang diutus kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, dilahirkan oleh Siti Maryam. Oke, kalau betul Kalau saya apa? tidak tahu bahwa Udah, Tuhan yang saya sembah itu siapa, Cukup. Nggak usah terlalu ini. loh biar Oke. jelas lah itu. Kabar Namanya kita gembiranya edukasi, katanya belajar. supaya menyembah Allah seperti yang disembah nabi-nabi Ibrahim, Iya, Ismail, Ishak, betul. Yakub, Biar tidak salah sembah. Musa. Ya. Biar kita nggak sembah manusia. Iya. Karena berbahaya kalau Betul, nggak boleh menyembah manusia, apalagi dalam kuburan nggak bisa bangkit. Betul itu. Oke, Karena sekarang dosa yang pertanyaan tidak saya. diampuni dalam Islam adalah dosa syirik. Iya. Menyembah Iya, Tuhan yang lain selain daripada Allah. Sekutukan Tuhan. Iya. Anak Tuhan. Iya. Saya katakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sabar, ya. Katanya kan membawa kabar baik bahwa nabi-nabi menyembah Allah. Kalau betul apa kata kita di Ali Imran 84,
Ini kan nih, Musa ini kan ini paling familiar ini ya. Beliau kan orang Israel, betul ya? Bani Israel ya. Betul ya? Jawab dulu. Gak usah kamu ngomong terus, terlalu berisik gitu loh. Buka mikrofonnya. Buka mikrofon. Ah, Jangan. Musa itu kan Bani Israel. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa bahwa beliau sembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Silakan Pertanyaannya, dibaca. apakah surat Taha itu tulisan Nabi Musa Bani Israel? Yaitu kepada Nabi Musa dibicarakan supaya dia mendirikan sholat bahwa Tuhan yang harus disembah itu adalah Allah. Kan kamu bertanya, di mana datanya Nabi Musa diperintahkan untuk menyembah Allah? Oke, pahami pertanyaan saya. Mana tulisan Nabi Musa mengakui bahwa beliau sembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab? Kalau betul apa kata kita ambil? Bukan ini karena ini pemerintah. Nah, itu sama halnya tadi saya bertanya. Sebentar itu. Sama dengan saya bertanya tadi. silakan tunjukkan kabar baiknya kan nabimu menyampaikan kalau nabi-nabi ini nyembah Allah. Lah kalau betul ya, itu kabar baik atau kabar hoax? Pertanyaan saya, apakah itu kabar baik atau kabar hoax? Kabar baik lah. Oke, kalau betul kabar baik, silakan Bagaimana tunjukkan. umat Muslim? Iya, Sebentar. Enggak. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa mengakui ya, karena Nabi Musa orang Israel itu setahu saya penulis kitab. Beliau penulis kitab Taurat, penulis kitab Torah. Nah, tunjukkan di dalam tulisannya Nabi Musa itu yang menulis kitab Torah, ada 5 kitab nih yang saya tahu, Bani Israel, orang Bani Israel. Beliau mengakui sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab yang bernama Allah. Kalau betul apa kata kitamu? Sudah bicaranya itu. Bisa saya ngomong, bisa nggak nih? Ya silakan tunjukkan data, nggak usah Iya. mutar sana gitu loh. Iya. Apakah itu kabar baik atau kabar hoax? Slow. Silakan. Tarik nafas kata Edi. Ya silakan tunjukkan datanya. Ya, sabar, Karena Nabi sabar. Musa Bani Israel itu penulis kitab Ya. Taurat. Ya, Silakan baik. tunjukkan datanya. Baik. Oke, diam ya. Teman-teman, ada 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Semua ini percaya bahwa Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel pada masanya, pada zamannya, kepada umatnya, yaitu Israel. Dia bukan Nabi saya. Ingat, Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya itu kami cukup mengimani. Saya percaya bahwa sebelum Nabi Muhammad, Allah pernah mengutus Nabi Daud, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Tadi yang disebutkan Nabi Musa, Nabi Isa. Kami tidak sah iman kami sebagai orang Muslim jika kami tidak mengimani bahwa Allah terlebih dahulu telah mengutus nabi-nabi, termasuk Nabi Musa tadi dan Yesus Nabi Isa. Nah, Nabi saya sekarang adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah disembunyikan, yang telah dibengkokkan oleh kalian ahli-ahli kitab yang merubah-rubah. Al-Quran datang itu untuk menyempurnakan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, hari ini telah kusempurnakan agamamu. KTP, jangan pegang-pegang. Jangan dipotong. Yang saya tanya, kalau apakah yang kamu sampaikan itu kabar hoaks atau kabar gembira? Buktikan datanya dari tulisan Nabi Musa karena beliau penulis kitab. Tunjukkan datanya tulisan Nabi Musa sembah penduduk di Mekah ila bangsa Arab atau diutus Ya, boleh diam saja. Boleh, ya, oke. Kalau betul itu kabar gembira bukan kabar hoaks. Oke, baik, makasih itu. Silakan. Ya. Silakan Ya, baik. tunjukkan datanya, Berarti Anda dengar, sebentar. Saya dengar semua. Nabi Musa diutus kepada umatnya, pada zamannya, pada masanya, pada umatnya, yaitu Bani Israel. Ya tunjukkan, justru karena itu. Kitabnya Nabi Musa bukan kitab saya. Loh, Iya, dulu. tapi kan kata kitamu bahwa Nabi Musa sembah Allah. Lo buktikan Iya, kalau dong. itu namanya Al-Quran, kitab saya. Tapi kan Nabi Musa bukan kitab saya, bukan kitab saya dia tuh.
Saya hanya membenarkan. Kenapa Tuhanmu? Ya sabar. Kita mau bahas-bahas Kayak itu. giliran saya ngomong dong itu. Gantian lah. Enggak, tunjukkan jangan Ini bersetia. saya percaya Jangan bahwa bersetia. Allah yang mengutus Nabi, yaitu Nabi Enggak, Musa salah buktikan satunya. kalau bukan kabar Bani hoax. Israel. Buktikan kalau Kitabnya ya itu. dengar dulu. Buktikan kalau bukan kabar hoax, ya, tapi kabar gembira. Buktikan datanya karena Nabi Musa itu penulis kitab. Beliau penulis kitab yang pertama sekali lagi nulis kitab. Tunjukkan datanya dalam kitab tulisan Nabi Musa. Sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa yang bernama Allah sehingga kita juga harus ikut sembah itu. Silakan. Silakan, tunjukkan datanya. Jangan kamu kemana-mana bertakya segala macam. Kasian sekali kamu nih. Silakan tunjukkan. Sabar itu dengan emosi. Saya nggak emosi, cuman kasihan Oke. sama kamu gitu loh. Ya, sebentar. Kasihan Oke, sekali baik. gitu. Jangan Baik. sebarkan hoax Di dan dalam hoax. Islam sebentar, sabar. Dalam Silakan surat tunjukkan suluk. ya sabar. Silakan, Ya ini saya silakan mau ngomong tunjukkan. potong terus gimana? Tulisan Nabi Musa masih ada ditemukan sampai Ya ini sekarang. saya bicara itu. Tulisan Nabi Musa masih bisa ditemukan sampai sekarang. Iya. Silakan tunjukkan. Tunjukkan. Sebentar. Di dalam surat Sabah ayat 70 teman-teman. Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya Saya ayyuhalladzina amanu dari tulisan Nabi Musa jangan kamu putar kemana-mana. syadida. Hai orang-orang yang beriman, berkatalah perkataan yang Ini Sebentar. tulisan Nabi Musa ini kita Aduh. yang tulis Nabi Musa silakan di sini ini. Ini tulisan Nabi Musa ini. Iya. Saya tidak berani mengaku sesuatu yang bukan Bangsa Arab. saya imani. Itu. Kamu Nabi Musa Iya, sembah Allah. kami ini Nabi Musa kalau diturunkan kitab berbicara Taurat. agama itu harus berlandaskan dalil. Harus Nah, justru karena berdasarkan dalil kan Nabi Musa itu diturunkan kitab Taurat. Ini kitab Tauratnya nih. Di mana di sini dia sembah Allah, sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab, sehingga kita juga harus ikut menyembah itu. Kan itu tadi kata kitamu di Ali Imran ayat 84. Gimana sih kok kamu nggak mikir? Ini kitab Taurat yang ditulis Nabi Musa. Di mana di sini ada disembah Allah sama Nabi Musa? Hah? Kamu di sini jangan menyampaikan kabar hoax. Silakan tunjukkan. Kamu kan pintar ini memframing ini. Pintar memutar-mutar, ya. Jangan hanya pintar memframing, memutar-mutar firman Tuhan. Silakan tunjukkan ini tulisan Nabi Musa ini di dalam kitab ada tulisannya. Iya. Nah, Iya. di mana Boleh di sini saya sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah sehingga itu adalah kabar baik dan kita sembah itu. Ah, Iya. itu. Boleh saya bicara? Oke, boleh saya bicara? Ya, silakan tunjukkan tulisan Ya Nabi baik. Musa, silakan. Baik. Kami umat muslim tidak seperti Kristen mengaku-ngaku orang Israel. Aduh, Sebentar. Sabar. silakan Karena kami makanya diam dulu saya jawab itu. Musa, Kami ini kitab Taurat Aduh. tulisan Nabi Musa ini ada nih masih bisa ditemukan. Iya. Boleh saya berikan Masih bisa pemahamannya? Boleh. ditemukan tulisan Nabi Musa ini kitab Taurat ini ya. Di dalam mana? Ini ada 5 kitab yang ditulis Nabi Musa ya. Iya, boleh saya bicara sekarang? Kitab Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim itu kitab Taurat semua itu. Nah, silakan tunjukkan di sini dalam kitab Taurat ini nih ada kitab Taurat nih. Di mana di sini Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Sehingga itu kabar baik yang harus kita ikuti. Nah, silakan tunjukkan itu yang saya minta. Jangan kamu memframing orang Kristen. Nah. Oke, makasih itu. Sabar ya, tenang. Minum air dulu Ya. minum air. Saya mau minum air Silakan, dulu. silakan tunjukkan. Minum air dulu. Tunjukkan data. Masa nggak boleh minum air? Aduh, gimana sih itu nih? Ya udah minum. Ya, boleh. gitu dong. Kasiannya si AKTB ini. Silakan. Ah, udah minum air kan enak nih. Ya kalau seperti yang diminta oleh itu, nunjukkan fisiknya, ya nggak ada itu. Baik, Itu kalau aja, begitu Sur, ya. saya akan Ya. tunjukkan nih tulisan Nabi Musa ya. Ya silakan. Saya kalau Islam itu kalau tidak, kalau ada, kalau ya tidak. Mana yang hak katakan hak, mana yang batil katakan batil. Itu Islam. Karena di dalam surat Sabah surat Al-Ahzab ayat 70 itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman,
Ya, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Jadi kami nggak boleh asal-asalan. Karena berbicara di Islam itu harus berdasarkan dalil, apalagi berbicara tentang agama. Kalau Oten kan boleh menafsir, kami nggak. Oke, saya akan tunjukkan Nggak ada saya apa kalau fisik. yang ditulis oleh Nabi Musa. Ya, benarkah apa kata kitabmu? Silakan. Ini ada tulisannya. Saya sudah cek sama isinya dengan yang di HP Android ya. Nah, karena besar ini. Sebentar. Ya, kalau ini kita pakai data, kamu jangan asal nyerocos saja. Itu sekarang menjadi kitabnya itu ya. Karena semua kitab Kejadian sampai Wahyu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Oh, jadi Taurat itu untuk itu juga. Untuk semua bangsa sudah dibilang. Oh, baru tahu saya, Bang. Ya. Coba buktikan perkataan saya ini. Di Kejadian 33 ayat 20, silakan dibacakan. Sebentar, jangan kemana-mana Bukan dulu, Taurat itu jangan hanya untuk ngalih-ngalihkan. hanya untuk Jangan Bani Israel. Jangan ngalih-ngalihkan. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jangan Untuk ngalih-ngalihkan. Kejadian 33 ayat 20. Tuhan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa kepada Bani Israel. Ada si kitab ini nggak bisa membuktikan kalau Nabi Musa itu sembah Allah, malah tak kemana-mana kamu ini. Ya, alah. Ini ya, ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4. Sini. Alah. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nah, di sini yang disembah Nabi Musa, Yahweh bukan Allah. Terus kenapa kamu bilang Nabi Musa sembah Allah ilah bangsa Arab? Ya, coba buka di surat di Al-Quran bisa nggak? Sebentar ya. Kalau di Al-Quran Ini mau baca karena- nggak? Sebentar dulu. Karena ini besar sama isinya teman-teman yang di fisik ini sama di HP Android juga ya. Dari sini. Iya, kalau di fisiknya saya nggak punya. Kami bukan orang Israel. Saya bukan orang Israel. Saya bangsa Indonesia, kelahiran bangsa dari Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya udah nggak usah Yang pakai berpegang kitab teguh Arab kepada kalau Undang-Undang gitu. Dasar 1945. Ya udah kalau gitu nggak usah kau pegang kitab Arab. Ya udah ini ya. Ulangan 6 ayat 14 sampai 15 sambungan dari tadi ayat 6, ayat 4. Ini tulisan Nabi Musa. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, ini adalah tulisan Nabi Musa. Dilarang untuk menyembah ilah bangsa lain, sedangkan Allah adalah nama ilah bangsa Arab. Ini ulangan 13, ya. Di sini Nabi Musa dilarang nih, ya ditulis nih. Apabila ada seorang nabi atau siapapun itu, mau pemimpin, mau siapapun itu di ayat sebelumnya ya. Ya. 6 dan 7. Marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah bangsa-bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya dan jangan engkau mendengarkan dia. Nah, ini pengakuan Nabi Musa dalam tulisannya. Nggak boleh sembah ilah bangsa yang bernama Allah. Kenapa? Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Sedangkan Allah adalah nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Jadi berdasarkan pengakuan Nabi Musa di sini, dia tidak pernah sembah ilah bangsa Arab. Karena kalau dia sembah itu,
Ulangan 6 ayat 15 konsekuensinya apa? Binasoi. Apakah Nabi Musa binasoi saudara-saudara? Tidak. Nabi Musa itu ada di surga. Buktinya mana? Matius 17. Ketika Yesus HaMasiah dimuliakan di atas gunung, peristiwa transfigurasi di mana Nabi Musa dan Nabi Elia dihadirkan dari surga yang disaksikan oleh 3 rasulnya Tuhan Yesus HaMasiah, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan Yesus HaMasiah bercakap dengan Iya udah, nggak apa-apa Nabi itu. Musa dan Nabi Elia. Bentar dulu. Jadi kamu jangan fitnah Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab. Ini tulisannya ada di sini, ya. Aduh, Nabi Musa Saya ini ngomong begitu karena masa dituduh menyembah ilah bangsa Arab. Di dalam Al-Quran kan jelas ada perintahnya kepada Nabi Musa. Gimana? Loh, harusnya Baca. kamu cari tahu dong. Iya baca Apa surah yang dikatakan Al-Anbiya. kitamu? Kenapa kitamu berkata Nabi Musa sesembahanmu sementara ini Ya tidak karena Nabi saya Musa baca di dia Al-Quran. Saya bukan baca ini di sembah Al-Quran. Yahweh. Nah itulah Saya kamu nggak mau tahu apa yang ditulis Nabi Musa. Ya, saya kan bukan orang Artinya Israel. gini, Nabi Musa kan Nah. menuliskan tulisannya dia sembah Yahweh. Terus di dalam kitabmu dia jadi sembah ilah bangsa Arab. Itu kabar baik atau kabar hoax? Ya oke, sekarang nggak apa-apa. Masalah gini, sekarang saya tanya. Iya, oke kamu udah jawab. itu. Sekarang saya tanya, Tuhan yang disembah Nabi Musa itu, apakah Tuhan yang disembah oleh Enggak, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi jelas ya. Oh iya dong, Nabi Musa itu menyembah Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh itu sendiri. Bukankah dia Tuhan untuk orang Israel? Tolong Yesaya 12. 33. Ya baca Kejadian 33:20. Silakan, Elohim Israel itu. Bukan Elohimnya kalian Kristen. Aduh. Kejadian 33 ayat 20 baca. Dia Elohimnya siapa? Ya. Elohim Israel. Silakan. Ya oke, Israel itu bukan tempat saja Ya tapi baca dulu itu, jangan langsung menafsirkan. Iya. Dan di sana dia mendirikan sebuah mesbah dan dia menyebutnya Elohim Israel. Apa tuh Elohim siapa? Elohim Israel yang di mana juga. Ya sabar, bukan berarti hanya Elohim Elohim Israel Israel. aja kalian. Bukan. Oh alah. Ini, kamu harus tahu dulu konteksnya di situ. Kejadian 33 itu adalah Yakub yang menamai tempat itu Elohim Israel, ya kan? Itu kata Yakub bahwa dia Elohim Israel. Tapi ini Elohim apa yang Israel berarti untuk diperintahkan Bani Israel, betul? bukan hanya untuk orang Israel, karena kita harus Ya itu baca di Yesaya gimana tuh 12. menantang kitab sucimu tuh? Yesaya 12. Itu Wah, Elohim sabar. Israel kok. Sabar, jangan panik, ya. 24 ayat 10 Elohim Israel hanya untuk Israel itu person, sehingga siapapun yang percaya kepada Yeshua HaMasiah dia Israel rohani. Makanya kami itu harus tetap Gimana datanya? sama Israel, ya. Di mana datanya yang percaya kepada Ya. Elohim menjadi Israel rohani? Israel Ya. rohani itu di mana di dalam Bible? Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan juga kita menjadi keturunan Bani Israel. Udah, ya dengar dulu. Artinya kita adalah keturunan Bukan Abraham. Israel rohani. Ya, kita Israel keturunan rohani itu Abraham. di Kita mana? juga keturunan Abraham. Ya, Israel rohani itu di mana datanya di dalam Bible? Silakan. Israel rohani, silakan tunjukkan. Iya, kita juga Yang menyembah Elohim Iya. disebut Israel rohani. Tunjukkan datanya Israel rohani kepada saya. Saya bahwa ingin melihatnya, teman-teman. Iya. Silakan. di mana kita juga menjadi orang Israel yang di mana Gimana? dipersatukan dengan darah Yeshua HaMasiah di Efesus Gimana? 2. Efesus 2 ayat Efesus Efesus 2 ayat 11 sampai dalam perjanjian 22. lama. Udah gini ya. Terus satu lagi Yesaya 12. Bentar dulu, kamu jangan modal congor doang besar suara gitu loh. Yesaya 12, Yahweh itu untuk seluruh bumi, seluruh alam semesta, ya. Yesaya 44 ayat 6. Nih ya. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot itu artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Sehingga Yahweh itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel. Nah, Israel itu merujuk kepada person, kepada oknum, bukan tempat. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap akan menggemakan, ya, melantunkan Shema Israel, Shema Israel, Yahweh Elohenu,
Yahweh Echad. Jadi kami juga Israel, ya. Karena apa? Di Efesus 2 ayat 11 sampai 21, dulu kita nggak termasuk orang Israel, ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dulu kita tidak termasuk orang Israel. Tetapi melalui darah Yesus HaMasyiah, semua manusia di dunia ini dipersatukan sehingga kita juga menjadi anggota kerajaan Elohim. Israel itu artinya Elohim menang, kita adalah anak-anaknya. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Melalui Tuhan Yesus HaMasyiah kita juga menjadi keturunan Abraham yang menerima ahli waris janji itu. Yesaya 12, perintah Yahweh ini. Bentar, izin. Itu. Yesaya 12. Bentar Izin dulu saya tanya. Yesaya Apakah 12. Efesus itu? Apa? Saya izin Apa tanya lagi? dulu sebelum jauh kemana-mana. Apakah Efesus ini surat Paulus atau para nabi? Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Yahweh Yesus HaMasyiah. Mau yang ditulis bukan. nabi atau rasul sama saja. Oh, bukan tulisan surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Ada yang nulis orang Batak kita katanya. Mau orang Batak, orang manapun, itu semua adalah keturunan Abraham jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Ya, HaMasyiah. pertanyaan saya, apakah Efesus ini bukankah ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus? Iya, tapi Nah. dari Efesus, loh, karena apa? Firman Elohim Ya udah, yang udah. Loh, firman Elohim mau ke Efesus ke Korintus itu melampaui waktu, batas dan ruang sehingga itu menyeluruh kepada semua bangsa menjadi acuan iman kami di seluruh dunia ini. Tapi di sana itu Efesus surat-surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena Iya, Paulus mengatakan melalui bahwa apa yang dikatakan oleh saya melalui hanya bukan firman Tuhan. iya, melalui surat-surat Tuhan Rabi Saul kepada jemaat-jemaat di sini itu semua menyeluruh, universal, ya, relevan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, ya. Kenapa? Firman Tuhan itu melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui segala sesuatu sehingga itu menjadi acuan iman kami kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Oke, ya, saya rasa udah dulu ya. Artinya apa yang Nah, sabar dulu tadi sama itu, Ustaz bentar. TPI, Satu kali aja, bahwa Nabi Musa ternyata sembah Yahweh bukan sembah Allah, itu faktanya. Sudah ada tertulis dalam kitab Taurat ini. Ya, itu. Kan itu kan sering bilang dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, betul? Iya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya inginkan bukti dong. Tolong bacakan saya dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Udah cukup ya. Terima kasih. Kan Paulus mengatakan itu lain bukan kali. Tuhan. Lain kali nggak ada di situ, nggak ada dikatakan firman Tuhan, nggak ada. Jangan fitnah kamu ya. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan firman Tuhan. Udah bolak-balik itu dibahas. Hai Mbak Megana. Ya, selamat malam Abang. Bisa buka kamera? Selamat malam. Ya, malam saudaraku. Kenapa yang itu kok diturunkin? Ya, udah cukup dulu diskusinya, udah panjang lebar. Dia nggak bisa juga tunjukkan data kalau Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab. Ternyata Nabi Musa itu sembah Yahweh Kalau Mbak dalam mau, Quran tulisannya. kalau Mbak ketemu yang sudah dan pasti diturunin. Mohon maaf, buka kamera Bang. Ya, silakan. Bisa. Nggak bisa. Kalau begitu mohon maaf, dengan segala hormat saya ganti dulu sama yang lainnya. Bukan nggak mau jawab, itu sudah berulang kali dibahas, nggak ada di situ dikatakan bahwa itu bukan firman Tuhan. Selamat malam Eri. Iya, selamat malam. Ya, silakan saudaraku. Iya, sehat. Sehat puji Tuhan, silakan.
Iya, cuman nggak mau tanya soal kitab-kitab lah, cuman mau tanya kapan sportifnya dalam live kayak gitu. Mohon maaf bang, merokok bang. Enggak merokok. Merokok. Justru ini sangat sportif bang. Di sini saya itu memberikan jawaban berdasarkan dalil, bisa menunjukkan data. Sedangkan lawan diskusi saya nggak pernah bisa menunjukkan data, hanya mutar-mutar dan jago framing. Hanya bisa jago framing. Kalian kan Kristen itu kan gini-gini, curi kitab Yahudi katanya. Pakai gitu fitnah-fitnah. Udah sekali lagi dikatakan, firman Yahweh itu untuk semua bangsa, untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel. Lagi nih ada denom-denom bilang, oh ini hanya kitabnya denom ini, oh nggak boleh begitu. Kejadian sampai wahyu itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk oknum tertentu. Ya, selamat malam Bang Anton. Selamat malam Bang. Bang Anton, selamat malam. Selamat malam Sisno. Selamat malam. Bisa buka kamera Bang? Bisa, bisa. Lah. Firman Elohim itu bukan hanya untuk orang Israel saja, ya. Yesaya 56 juga ini ya. Semua bangsa akan percaya. Yesaya 56 ayat 6. Juga bani lain yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia dan untuk mengasihi nama Yahweh untuk menjadi hambanya, yaitu setiap orang yang memelihara diri dari pencemaran Sabat dan yang memegang perjanjianku. Nah, dibaca nanti di Yesaya 56 ini ya. Yesaya 56. Jadi firman Yahweh itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua bangsa. Masih bahas nama Tuhan Mikana? Oh iya dong, kita harus memberitakan namanya yang benar. Karena kalau kamu salah nama, salah sebut nama, salah alamat, Bang. Selamat malam, Bang Ompong. Selamat malam, Mbak. Ya, silakan saudaraku. Iya, Bunda sayang ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya ingin bertanya, Mbak. Boleh. Surga itu ada kan? Ada, Bang. Itu apa kuncinya surga itu, Mbak? Kunci supaya kamu bisa masuk surga yaitu Yohanan 14 ayat 6. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Mesias. Bahwa Dialah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu kerajaan surga, tanpa melalui Tuhan Yesus Mesias. Tapi saya tahu begini loh, Mbak. Kalau kuncinya surga itu, kalau menurut kami, umat muslim ya, itu adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Yaitu diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abang bisa duduk nggak? Lagi capek nih, Mbak, nggak bisa duduk. Gitu ya. Oh, jadi kunci surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Nah, pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengucapkan itu, ada yang sudah masuk surga, Bang? Ada, kalau menurut kami ada, iya. Siapa, Bang? Siapa, Bang? Nah, kok Bisa bingung? saya namanya itu siapa yang masuk surga, tapi cuma kuncinya itu aja.
Nah, di dalam 2 kalimat syahadatmu itu kan kamu mention di situ nama nabimu kan? Iya. Nah, bahkan nabimu saja sudahkah masuk surga? Belum. Nggak Hmm. tahu. Tuhan. Jadi kakaknya surga ada. Katanya Tapi kakak mengucapkan tahu. 2 kalimat syahadat masuk surga, sedangkan yang dimention di dalam kalimat syahadat itu aja katanya belum masuk surga. Cumananya kamu ini bang? Aku bilang kan kunci. Kuncinya masuk Iya. surga. Iya, kuncinya masuk surga kan supaya kamu bisa masuk surga kan mengucapkan 2 kalimat syahadat toh. Iya. Nah, coba buktikan yang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu udah ada yang masuk surga. Jadi kalau kakak yang bilang tadi itu ayat kakak itu udah ada yang masuk surga. Ya sudahlah, karena ada yang percaya kepada Yahweh Yesus HaMashiach, ada yang masuk surga. Siapa orangnya kak? Nabi Elia, Nabi Musa. Terus ada juga pengikut Yesus HaMashiach yang disaksikan oleh Rabi Saul di 2 Korintus 12. Dilihat Kok sendiri, kakak diangkat tahu? ke surga. Karena para nabi, para rasul memberitahukan apa yang mereka lihat. Nah, jadi yang terbukti bisa memasukkan manusia ke surga itu hanya Tuhan Yesus HaMashiach. Karena kalau kita percaya Yesus HaMashiach adalah Yahweh Sang Pencipta, maka masuk surga. Dan sudah ada buktinya yang masuk surga. Makanya kita yang percaya kepadanya sudah pasti masuk surga, saudaraku. Jadi Tuhan kakak itu berbentuk gimana itu kak? Wujudnya itu adalah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu di 1 Timotius 6:16. Tapi di ayat 14-nya, 1 Timotius 6 ayat 14, Tuhan itu bisa menampakkan diri atau menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya. Karena kalau kita yang mau menjumpai Tuhan, mau melihat Tuhan itu nggak akan pernah bisa. Karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya debu. Tetapi supaya kita bisa mengenal dia sendiri yang datang menyatakan dirinya. Dan supaya kita bisa masuk surga, dia sendiri yang datang memberitahukan bagaimana caranya masuk surga, yaitu dengan percaya kepadanya. Disampaikan langsung kepada umatnya. Nah itulah Tuhan yang benar. Sebab kalau dengan kuasa kita sendiri untuk mencapai surga supaya bisa masuk surga, nggak akan pernah bisa, saudaraku. Makanya yang punya surga itu datang ke dunia untuk menyampaikan bagaimana caranya masuk surga dengan percaya kepada dia. Dan sudah terbukti ketika ada yang menyembah Bapa Yahweh, ada yang masuk surga. Ya oke mbak. Cukup sampai Ya. di sini aja ya mbak ya. Makasih. Iya, terima kasih saudaraku. Semangat selalu ya. Tuhan memberkatimu. Selamat malam, Tommy. Ya, selamat malam Kak. Bisa buka kamera, Bang? Gelap nggak apa-apa ya Kak? Iya, nggak apa-apa, saudaraku. Nggak apa. Oke. Gelap kali ya tapi. Ya, silakan saudaraku. Nah, nggak kelihatan orangnya ini. Ini bukan gelap lagi nih. Kenapa nggak kelihatan orangnya, Bang? Cari lawan yang Listriknya awam kata. lagi mati Kak. Ya udah kita ganti dulu sama yang lain ya. Oke siap. Oh, Kak. Heeh.